Halo semuanya, pada video ini kita akan melanjutkan demo dan tutorial mengenai sistem SIBIMA. Kita akan login sebagai mahasiswa, kita ke sistem SIBIMA. Kemudian kita pilih yang bimbingan KP atau magang. Kita pilih. Jadi jika mahasiswa belum mendaftar KP atau magang, nanti ini listnya akan kosong. Dan untuk mendaftar, mahasiswa dapat memilih tombol daftar yang ada di pojok kanan atas ini. Klik daftar. Nah, di sini jika mahasiswa belum melengkapi data diri, nanti mahasiswa diminta untuk melengkapi data diri terlebih dahulu. Di sini ada beberapa yang harus dilengkapi, yaitu tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, dan juga foto profil. Diusahakan adalah fotonya foto formal. Oke, kita lengkapi datanya terlebih dahulu. Kita pilih yang profil. Nah, di sini semuanya sudah ada, tinggal nomor telepon. Kita masukkan nomor teleponnya, kemudian kita simpan. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke SIBIMA lagi. Kita pilih yang bimbingan KP atau magang. Kita klik daftar. Nah, di sini jika sudah lengkap, nanti akan muncul form seperti ini. Nanti di sini mahasiswa dapat mengisi formnya, meliputi nama instansinya apa, misalnya Kominfo Jakarta Pusat, alamat instansinya, Jalan Raja Wali, kemudian magangnya misalnya mulai dari 15 Januari 2021 sampai 15 Mei 2021. Oke, kontak personnya misalnya Anton Jaya, jabatannya adalah HRD, nomornya, kemudian di sini bisa memasukkan dia instansi ini badan hukumnya apa. Di sini akan ada 3 pilihan, yaitu dia PT atau CV, kantor pemerintahan, atau lainnya. Nah, jika yang dipilih lainnya, maka di sini nanti mahasiswa dapat memasukkan lainnya di sini. Oke, misal kita pilih yang kantor pemerintahan. Nah, di sini untuk lampirannya, di sini nanti mahasiswa tinggal memasukkan link lampiran. Nah, lampirannya di sini dapat dimasukkan di dalam OneDrive atau ke dalam Google Drive. Nanti tinggal di share link atau di share folder, kemudian nanti linknya dikopikan ke sini. Jadi nanti untuk lampirnya kita hanya memasukkan linknya saja. Jika sudah, kita pilih yang tambahkan. Oke. Nah, di sini pendaftaran sudah berhasil dan di sini statusnya adalah draft. Berarti belum bisa dilihat atau diverifikasi oleh prodi. Nah, selama statusnya draft ini nanti mahasiswa bisa melakukan ubah. Jika misalnya nanti ada yang perlu diubah, jika tidak, nanti mahasiswa bisa langsung submit. Tinggal kita submit, oke. Nah, ketika pengajuan ini sudah disubmit, itu nanti sudah bisa dilihat oleh program studi. Nanti tinggal prodi itu memverifikasi ACC atau tidak pengajuan magangnya ini. Nah, di sini ketika sudah disubmit, nanti ada fungsi detail dan ubah. Nah, nanti masih bisa melakukan perubahan. Jadi selama belum diverifikasi sama prodi, meskipun sudah disubmit, ini masih bisa dirubah. Di sini di dalam detailnya. Nah, ini untuk halaman detailnya. Di halaman detail nanti akan ada 3 bagian, yaitu di sini akan ada data KP atau magang, data progress book, dan data bimbingannya. Kemudian di paling kanan di sini ada drop down menu. Di sini kita bisa melihat riwayatnya. Jadi di sini mahasiswa bisa melihat riwayat pendaftarannya. Jadi pendaftarannya itu sudah sampai di mana prosesnya. Lalu di sini ada ubah KP atau magang, masih bisa dirubah juga lewat detail. Kemudian di sini ada kirim pesan ke prodi. Jadi kita bisa mengirim pesan ke prodi. Syarat kita bisa melakukan kirim pesan ke prodi adalah bahwa link atau berkas pengajuan KP atau magangnya ini ditolak oleh prodi. Oke, nanti kita akan demokan. Sekarang kita ke prodinya terlebih dahulu. Kita ke halaman prodi, kita refresh. Nah, di sini di halaman prodi akan ada pengajuan KP atau magang, ada 2 di sini, kita klik saja. Nah, untuk menuju ke halaman ini, prodi bisa lewat notifikasi di sini atau lewat menu yang ada di sini. Di sini ada pengajuan, kemudian ada pengajuan KP atau magang. Nah, di halaman pengajuan ini, nanti prodi bisa memfilter berdasarkan tahun akademik dan status pengajuannya.
Kemudian jika ingin memverifikasi bisa lewat detail. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya. Nanti untuk linknya itu bisa dicek berkas-berkasnya sudah lengkap apa belum. Jika sudah lengkap atau masih ada kekurangan, kita bisa klik verifikasi. Nah, di sini akan ada tulisan apakah berkas sudah lengkap. Jika sudah lengkap ya, jika tidak atau masih ada kekurangan, kita klik tidak. Misal berkasnya masih ada kurang ya, kita klik tidak, kita masukkan apa kekurangannya, misalnya kurang fotokopi KTM atau scan KTM. Kita oke. Nah, berkasnya ditolak. Nah, di sini nanti akan ada verifikasi yaitu ditolak. Nah, di halaman mahasiswanya, ketika mahasiswa mengakses detail, dia akan langsung ada tulisan bahwa lampirannya itu ditolak atau berkasnya itu ditolak dan riwayatnya itu, nah di sini berkas KP atau magang telah ditolak. Nanti mahasiswa tugasnya adalah melengkapi berkasnya. Nah, untuk melengkapi berkasnya itu nanti mahasiswa bisa ke folder yang besar di sini. Kemarin tadi untuk share foldernya itu menggunakan OneDrive atau menggunakan Google Drive. Nanti bisa masuk ke folder tersebut, tinggal melengkapi berkasnya yang diminta, yaitu fotokopi atau scan KTM. Jika sudah ditambahkan, nah untuk memberi tahu ke prodi, itu nanti tinggal kirim pesan ke prodi. Misalnya berkas sudah ditambahkan. Oke. Nah, di sini nanti udah ada tambahan. Nah, di prodi nanti juga akan ada tambahan. Nah, di sini nanti yang perlu diperhatikan adalah jika kita tidak mengirim pesan ke prodi, nanti tidak akan ada jaminan bahwa prodi itu akan melihat atau mengetahui bahwa berkas itu sudah diperbarui atau belum. Di sini kan misalnya ini masih ada dari prodi ya, berarti belum ada balasan nih dari mahasiswanya. Jadi prodi mungkin bisa mengira bahwa mahasiswa itu belum melengkapi berkasnya atau belum melihat detail pengajuannya ini. Kita refresh. Nah, ini kalau misalnya prodi sudah melihat ada tanda seperti ini, nah ini berarti mahasiswa sudah melengkapi ini, sudah menambahkan. Kemudian prodi bisa mengecek lagi link lampirannya. Dan jika ternyata masih ada yang kurang, prodi bisa verifikasi lagi. Misalnya kekurangannya adalah scan KTM tidak jelas gitu ya. Oke, kita oke. Nah, nanti di sini keterangannya akan dihapus ulang. Jadi nanti dimulai dari prodi lagi. Nah, dari mahasiswa juga akan tampil sama. Jadi akan ada keterangan dari prodi bahwa scan KTM tidak jelas. Kemudian untuk riwayatnya nanti akan ada tambahan seperti ini. Nah, jika sudah ditambahkan lagi gitu, sudah diperbaiki lampirannya, tinggal kirim pesan ke prodi. Sudah saya tambahkan. Gitu ya. Oke. Nah, nanti tinggal di prodi dapat melihat, oh, mahasiswa sudah menambahkan. Kemudian bisa ngecek lampirannya lagi. Jika dirasa semua lampiran ininya sudah oke, prodi bisa verifikasi, kemudian oke, iya. Nah, berarti berkasnya sudah disetujui. Nah, di prodi juga bisa melihat riwayatnya. Nanti riwayatnya di sini adalah berkas KP atau magang telah disetujui. Nah, berkas disetujui itu bukan berarti status magangnya itu disetujui. Nah, di sini bisa dilihat status pendaftarnya adalah terkirim, berarti dia masih belum disetujui. Jadi prodi hanya menyetujui lampirannya saja. Kalau dari sisi mahasiswa juga tampilannya sama, status pendaftarannya adalah terkirim, tapi lampirannya sudah diterima. Nah, ini nanti tugas mahasiswa itu untuk memperhatikan nih, kalau seandainya prodi lupa untuk memverifikasi pengajuan magang, itu nanti mahasiswa bisa memberitahukan ke prodi bahwa pengajuannya itu belum di ACC. Nah, untuk pemberitahuannya itu nanti bisa dilakukan di luar sistem ini. Nah, prodi tinggal memverifikasi. Di sini ada tombol verifikasi pengajuan. Di pojok kanan atas ini ada verifikasi pengajuan. Nah, di sini tanggal pelaksanaannya udah oke belum nih? Sudah sesuai dengan ketentuan apa belum untuk jumlah bulannya atau jumlah harinya? Kemudian nanti prodi tinggal pilih dosen pembimbingnya siapa. Misalnya dosen pembimbingnya adalah dirinya sendiri. Kemudian keputusannya apa? Diterima. Oke, kalau misalnya ada catatan, tinggal diberi catatan. Ini catatan sifatnya adalah opsional.
Oke, kita verifikasi. Oke. Berhasil menyetujui pengajuan magang. Nah, di sini status pendaftarannya adalah diterima. Jadi ketika mahasiswa ini login sebagai mahasiswa di halaman mahasiswa, ketika mahasiswa masuk ke bimbingan KP atau magang, jika KP atau magangnya itu sudah diterima, dia akan langsung ke halaman detailnya. Nah, di sini diterima. Nah, sampai di sini untuk tugas prodinya itu sudah selesai nih. Prodi sudah selesai, jadi prodi tidak ada proses lanjutannya. Jadi nanti prodi tinggal mengecek saja perkembangan mahasiswanya itu. Nanti di sini akan ada progress booknya bagaimana, kemudian status atau riwayat bimbingannya bagaimana. Nah, kebetulan di sini untuk mahasiswa ini dosen pembimbing magangnya adalah prodi itu sendiri. Jadi kita tidak akan logout ke dosen lain. Jadi kita cukup menggunakan akun ini saja. Kemudian kita lanjutkan ke mahasiswanya, ke progress book. Progress book di sini adalah catatan harian kegiatan magang mahasiswa. Jadi diharapkan mahasiswa itu setiap harinya atau setiap pelaksanaan magangnya itu selalu mengisi progress booknya ini. Ketika memulai magang, mahasiswa harus mengisi progress book, dan setelah selesai magang juga harus mengisi progress book. Nah, di sini untuk progress book itu sifatnya itu seperti presensi, jadi agar dosen pembimbing itu bisa memantau, jadi mahasiswa berangkat jam berapa, selesai jam berapa, kemudian yang dikerjakan apa. Jadi ini diharapkan mahasiswa yang mengambil KP atau magang itu mengisi progress book setiap hari. Nah, untuk mengisinya, di sini akan ada tombol yang warna biru ini adalah input progress. Di sini mahasiswa dapat memasukkan NPM-nya dan passwordnya. Mulai. Oke, berarti jika berhasil, itu berarti mahasiswa sudah memulai magang. Nah, berarti jam mulainya sekian ya. Kemudian, jika sudah selesai magang, apa yang harus dilakukan? Juga harus mengisi progress book ini. Kita tidak mengisi lewat sini, karena di sini hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 hari. Nah, di sini kita hanya mengisi hal yang dikerjakan apa jika sudah selesai magang. Nah, untuk mengisinya di sini ada tombol aksi. Di sini bisa input kegiatan. Jika seandainya nanti mahasiswa salah memasukkan progress book, itu nanti tinggal dihapus saja. Kemudian tinggal kalau misalnya mau mengisi, tinggal input kegiatan. Misalnya kegiatannya hanya meeting saja, kita simpan. Oke. Nah, ketika kita menginputkan kegiatan, itu secara otomatis progress book itu selesai. Jadi jam selesainya langsung terisi. Nah, di sini untuk hal yang dikerjakan itu bisa diubah juga. Meeting dengan HRD misalnya. Kita simpan. Oke. Jadi ketika ada perubahan hal yang dikerjakan, itu nanti dia tidak akan mengubah jam selesainya. Jika esok harinya ingin melakukan magang lagi, tinggal presensi lagi di sini, masukin NPM dan passwordnya. Untuk mengunduh progress book, di sini ada tombol download. Nanti di sini mahasiswa bisa mendownload progress booknya. Nah, ini nanti yang biasanya itu nanti ini akan digunakan untuk pendaftaran ujian KP atau magangnya. Oke, kemudian di sebelah kanan di sini ada bimbingan. Di sini halaman ini, tab ini digunakan untuk bimbingan magang dengan dosen pembimbingnya. Nah, untuk bimbingan kita bisa klik di input bimbingan ini, input bimbingan. Muncul seperti ini, berarti mahasiswa harus mengisi judul KP atau magangnya terlebih dahulu. Atau mengisi, itu nanti mahasiswa bisa klik menu yang ada di sini, kemudian di sini masukkan judul KP atau magang. Misalnya sistem analisis, kemajuan, kita simpan. Oke, jika sudah, nanti akan ada tampil di sini judul KP atau magangnya, kemudian baru bisa input bimbingannya. Nah, di sini kita masukkan subjek bimbingannya, misalnya tentang role user nih. Terus isi bimbingannya apa? Saya bingung membedakan dan menentukan role user. Nah, ini keterangannya.
sama seperti bimbingan akademik, bisa online maupun offline. Di sini bimbingannya secara online saja, kemudian tinggal simpan. Nah, di tab bimbingan ini bisa lihat detail dan kita bisa menghapusnya juga. Dan untuk detail itu nanti isinya sama seperti chattingan, seperti bimbingan akademik. Nanti kita bisa chattingnya dengan dosen pembimbingnya. Nah, di halaman dosen pembimbing, nanti di sini akan ada bimbingan baru, sama seperti bimbingan akademik. Kita klik bimbingan baru, kemudian di sini kita cari yang KP atau magang. Di sini bimbingannya KP atau magang. Statusnya berlangsung, kemudian kita detail. Nah, mungkin kita bisa kasih komentarnya. Coba pahami dan analisis kebutuhannya. Misalnya seperti itu. Nah, kita kirim. Oke, sudah dikirim. Kemudian dari sisi mahasiswa bisa melihat lagi dan bisa membalasnya. Misalnya kita sudahi, baik, terima kasih. Nah, ini mahasiswa misalnya langsung selesai. Berarti status bimbingannya selesai, kemudian di dosen juga status bimbingannya selesai. Lalu di mahasiswa lagi, ini kita kembali ke tampilan mahasiswa. Nah, di sini ada perpanjangan KP atau magang dan batalkan KP atau magang. Untuk perpanjangan KP atau magang, ini nanti jika seandainya KP atau magangnya belum selesai dan ingin memperpanjang. Jadi mahasiswa bisa memilih perpanjangan KP atau magang. Nah, ini nanti tinggal mengubah yang diperlukan, yaitu tanggal pelaksanaannya bisa diubah. Misalnya ada perubahan nota persen dari instansinya. Kemudian jika oke, kita pilih yang tambahkan. Oke, misal kita tambahkan ya. Nah, jika kita tambahkan, maka yang statusnya pengajuan yang lama itu nanti statusnya berubah menjadi perpanjang, dan yang terbaru adalah terkirim. Jadi untuk pengajuan yang sebelumnya itu nanti statusnya akan diperpanjang, jadi kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Dan untuk yang terbaru nanti mahasiswa harus menunggu ACC dari prodi terlebih dahulu, baru bisa melakukan progress book dan bimbingan. Oke, kita ke prodinya. Untuk melihat pengajuan, prodi bisa melalui menu pengajuan atau ke notifikasi yang ada di sini. Nah, kita ke lewat menu pengajuan saja, KP atau magang. Di sini ada pengajuan baru, kita verifikasi coba. Berkasnya sudah oke. Kemudian kita verifikasi, diterima, pembimbingnya sama. Jadi untuk pembimbingnya bisa sama atau bisa berubah. Oke. Untuk progress book dan bimbingannya itu nanti mahasiswa tinggal melanjutkan saja dari yang sebelumnya. Jadi jika sudah di ACC, nanti akan tampil ke detailnya, tinggal mahasiswa melanjutkan progress booknya, kemudian tinggal melanjutkan bimbingannya. Dan dari sisi dosen, itu nanti di sini ada menu mahasiswa bimbingan. Jadi untuk mahasiswa bimbingan itu terdiri dari bimbingan akademik, bimbingan KP atau magang, bimbingan tugas akhir. Ini muncul di semua dosen. Dan untuk pengajuan itu hanya ada di prodi, sedangkan laporan akademik itu di semua dosen, sedangkan yang pengambilan kelas dan pra KRS itu ada di prodi. Nah, di sini dosen bisa melihat bimbingan akademiknya siapa saja, lalu untuk bimbingan KP atau magangnya siapa saja, lalu untuk bimbingan tugas akhirnya siapa saja. Nah, kita masih di KP atau magang, jadi dosen bisa melihat bimbingan KP-nya. Tadi Sandra, kita klik detailnya, dosen juga bisa melihat nih aktivitas hariannya seperti apa, bimbingannya seperti apa. Nah, untuk bimbingannya bisa di-download dari pihak dosen maupun dari mahasiswa. Nah, ini nanti kartu bimbingannya ini nanti yang digunakan untuk pendaftaran ujian KP atau magang. Baik, begitu untuk tutorial dan demo mengenai bimbingan kerja praktek atau magang. Semoga bermanfaat.